Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta di Yogyakarta lucu bikin salting. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Jogja pagi itu tidak seperti biasanya. Langit mendung menggantung rendah, seolah menyimpan rindu yang tertahan. Jalanan Malioboro masih lengang, hanya beberapa pedagang yang mulai membuka lapak dengan gerakan lambat. Aku duduk di ujung jalan, dekat Tugu, dengan kamera yang tergantung lemas di leher. Entah mengapa, sejak semalam hatiku terasa kosong. Bukan karena tak ada objek untuk dipotret, tapi karena aku merasa kehilangan sesuatu, atau mungkin seseorang, yang bahkan belum pernah kumiliki. Hembusan angin membawa aroma tanah basah dan suara kereta yang samar dari kejauhan. Aku membenamkan wajah ke dalam jaket, mencoba menghangatkan diri dari rasa sepi yang entah datang dari mana. Lalu, suara langkah kecil terdengar mendekat. Aku menoleh, dan di sanalah kamu, berdiri dengan payung kuning yang kontras dengan langit abu-abu. Wajahmu asing, tapi matamu seolah pernah singgah dalam mimpiku. Mas, maaf, Pasar Beringharjo ke arah mana? Iya, tanyamu dengan nada gugup tapi lembut. Aku tak langsung menjawab. Ada jeda, seperti dunia memberi ruang sejenak agar aku mengabadikan detik itu, detik pertemuan yang akan mengubah segalanya. Ayo, saya antar, jawabku akhirnya. Kamu tersenyum. Bukan senyum biasa, tapi senyum yang diam-diam menyalakan sesuatu di dadaku. Kita mulai berjalan, pelan, menyusuri trotoar yang basah. Payungmu cukup kecil, tapi kamu tak ragu membaginya denganku. Di bawah naungan itu, kita seperti menciptakan dunia kecil berdua. Obrolan kita ringan, tentang Jogja, tentang kamu yang baru pertama kali ke sini, tentang aku yang katanya sudah lama tinggal tapi belum benar-benar mengenal. Kamu tertawa saat aku salah menyebut arah. Aku tertawa juga, meski dalam hati ada rasa takut, takut ini hanya momen singkat. Kamu bercerita tentang kuliah, tentang hidup yang terasa sumpek di kota besar. Katamu, Jogja seperti napas. Lambat, tapi menghidupkan. Aku hanya mendengarkan, tapi dalam diamku, aku menyimpan tiap kata. Sesampainya di depan Pasar Beringharjo, langkahmu terhenti. Makasih, Mas. Kalau nggak ketemu kamu, aku mungkin nyasar, katamu sambil menunduk sedikit malu. Aku ingin bilang bahwa aku juga tersesat, dalam hidup, dalam rasa, dan mungkin, barusan saja, kamu menunjukkan arah yang tak kusadari selama ini. Tapi kata-kata itu tak keluar. Hanya senyum yang bisa ku berikan. Kamu melangkah masuk ke pasar, meninggalkanku di luar. Dan di detik kamu menghilang di antara kerumunan, hujan kembali turun. Aku berdiri di sana cukup lama. Payungmu masih menyisakan hangat di pundakku. Kamera di leherku terasa lebih berat, tapi entah kenapa hatiku justru lebih ringan. Hari itu aku tak memotret apapun, kecuali satu, potretmu, diam-diam, saat kamu memutar badan dan menoleh ke arahku sebentar, cukup lama untuk membuatku percaya bahwa kita tak bertemu karena kebetulan. Tapi karena semesta, yang akhirnya memberitahu kemana arah yang sebenarnya harus kutuju. 2 hari setelah pertemuan itu, kamu mengirim pesan. Mas, ada waktu nggak? Aku pengen tahu Jogja dari matamu. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba memastikan bahwa ini bukan hanya basa-basi. Kami akhirnya bertemu lagi, kali ini di sebuah warung kopi di utara Jogja, tempat yang hanya kukunjungi saat aku ingin melarikan diri dari segala hal. Kamu datang dengan rambut diikat, wajah tanpa riasan, dan tatapan yang seolah ingin tahu lebih dari yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Di teras warung itu, hujan kembali turun, seolah langit Jogja ingin mengulang kisah. Kita berbicara banyak hal, mulai dari makanan favorit, film yang membuatmu menangis, hingga rasa sepi yang kamu bawa sejak tinggal di Bandung. Aku hanya mendengarkan, tapi rasanya seperti membaca halaman-halaman dari buku yang sudah lama kucari. Dan tanpa sadar, kamu mulai mengisi celah-celah kosong dalam hidupku. Tak dengan sengaja, tak dengan rencana, tapi dengan kehadiran yang perlahan-lahan jadi kebutuhan. Waktu seolah melambat saat kamu tertawa mendengar cerita lucu masa kecilku,
dan saat kamu diam lama menatap gerimis, aku tahu kamu sedang menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari apa yang kamu ucapkan. Aku ingin bertanya, tapi takut jawabanmu terlalu jujur untuk aku tanggung. Jadi aku memilih diam, memilih menikmati kehadiranmu yang perlahan terasa terlalu berarti untuk sekadar disebut pertemanan. Hari-hari berikutnya kita habiskan tanpa sadar telah menjadi kita. Kamu menemaniku memotret sudut-sudut Jogja yang biasa menjadi luar biasa saat kamu ada. Kita naik motor ke arah Imogiri, menyusuri bukit-bukit sunyi, memotret langit sore dan jalanan sepi. Tapi momen yang paling kuingat adalah saat kita duduk di bawah lampu Jalan Malioboro, hanya berdua, tanpa banyak kata. Kamu bersandar di bahuku, dan dalam hati, aku berharap waktu membeku di sana. Tapi aku tahu, apapun yang tumbuh cepat, sering kali diuji lebih cepat. Karena dalam tawa dan hangat yang kamu bawa, aku mulai takut. Takut jika semua ini hanya sementara. Takut kalau Jogja hanya tempat singgah untukmu, dan aku hanya bagian kecil dari persinggahan itu. Tapi yang paling kutakutkan, adalah jika aku benar-benar mulai jatuh cinta padamu, sementara kamu hanya ingin sekadar mengenang. Aku mulai terbiasa dengan kehadiranmu, seperti Jogja yang tak pernah lelah menampung rindu. Tapi seperti kota ini yang selalu dipenuhi wisatawan sementara, aku mulai sadar, kamu pun datang bukan untuk tinggal. Hari itu, kamu mengajakku bertemu di titik yang tak pernah kita lewati bersama, perempatan di ujung selatan Malioboro. Suasana senja begitu sendu, dan ada yang berbeda dari caramu memandang. Seolah-olah kamu ingin berkata sesuatu yang sudah lama kamu tahan, tapi takut menyakiti. Aku harus pulang, katamu pelan, nyaris seperti bisikan yang ditelan suara angkringan dan klakson becak. Minggu depan, penerbanganku ke Bandung. Aku menatapmu, mencoba menelan perih yang tiba-tiba naik ke dada. Aku tahu sejak awal ini bisa terjadi, tapi tahu bukan berarti siap. Kamu menunduk, memainkan ujung jaketmu, menghindari tatapanku yang kini mulai basah. Aku nggak pengen ninggalin Jogja, dan kamu. Tapi ini hidupku, keluargaku, tugasku, ingin rasanya menahamu, ingin sekali bilang, tinggallah. Tapi aku bukan siapa-siapa, aku bukan rumah bagimu, aku hanyalah bagian dari perjalanan yang akan kamu kenang saat kamu kembali ke dunia nyatamu. Jadi aku diam, bahkan ketika air matamu jatuh, aku hanya bisa memelukmu dalam diam, seolah peluk itu bisa mengulur waktu. Tapi peluk tak pernah bisa menggantikan keputusan. Dan malam itu, Jogja jadi kota yang lebih sepi dari biasanya. Selama beberapa hari setelahnya, kita tetap bertemu. Tapi ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Tawa kita tak lagi utuh, dan senyum kita menyimpan luka yang sama. Di satu malam, saat kita duduk di angkringan yang biasa kita datangi, kamu berkata, kita nggak harus punya akhir, ya. Karena beberapa cerita lebih indah kalau berhenti di tengah jalan. Aku menahan napas. Kalimatmu seperti senja di pantai Parangtritis, indah tapi tak bisa dicegah tenggelamnya. Dan akhirnya, di hari terakhirmu, kita kembali berdiri di bawah lampu Jalan Malioboro, di tempat pertama kali aku mengantarmu. Kamu menggenggam tanganku kuat-kuat, lalu melepaskannya perlahan. Terima kasih sudah buat aku merasa pulang, meski hanya sebentar, katamu sambil tersenyum, senyum paling menyakitkan yang pernah kulihat. Lalu kamu pergi, meninggalkan aku dan Jogja yang kini sama-sama kehilangan. Dan malam itu, tak hanya kamu yang hilang, tapi juga sebagian dari diriku. Hari-hari setelah kepergianmu seperti senja yang lupa cara pulang. Malioboro tetap ramai, tapi bagiku, segalanya jadi sunyi. Aku masih duduk di tempat biasa, bangku panjang dekat jalan, tapi tak ada lagi payung kuning, tak ada lagi tawa yang membalut gerimis. Kamera yang dulu begitu hidup di tanganku kini hanya benda mati. Aku berjalan sendiri, memotret jalanan, tapi tak ada satupun gambar yang terasa berarti. Setiap sudut kota mengingatkanku padamu, pada suara langkahmu, senyummu, dan pada kalimat perpisahan yang masih terngiang lirih di telingaku. Seminggu, 2 minggu, sebulan, aku mulai belajar hidup tanpamu,
meski tak pernah benar-benar berhasil. Aku tak menghubungimu, bukan karena tak rindu, tapi karena takut kamu sudah berhasil melupakan aku lebih dulu. Aku pikir, jika cinta ini cukup dalam, ia akan tahu jalan pulang sendiri. Tapi keyakinan itu mulai goyah, hingga suatu pagi, saat embun masih menggantung di jendela, sebuah surat datang. Tanpa nama pengirim, hanya alamat Bandung di pojok kanan atas. Dan saat kubuka, dunia seperti berhenti berputar. Kadang Jogja masih hadir dalam mimpi. Bukan kotanya, tapi kamu. Aku masih bisa merasakan hangat pelukmu, dan bau tanah basah di sepanjang Malioboro. Aku kira aku bisa melupakan, bisa kembali hidup seperti semula, tapi ternyata tidak. Aku kangen kamu, kangen kita. Dan kalau kamu masih menyimpan rasa yang sama, aku ingin kembali. Bukan untuk singgah, tapi untuk tinggal. Tanganku gemetar memegang surat itu. Rasanya seperti potongan hidup yang hilang tiba-tiba kembali ke dada. Aku membaca surat itu berulang-ulang, menangis tanpa suara. Rasa rindu yang selama ini kupendam meledak menjadi harapan. Tapi di balik bahagia itu, muncul rasa takut, apakah aku masih cukup untukmu? Apakah kamu benar-benar akan datang? Aku duduk semalaman di teras, menatap langit Jogja yang gelap, berharap pagi segera datang membawa jawaban. Dan ketika pagi benar-benar tiba, aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Aku kembali ke Malioboro, ke tempat di mana semuanya dimulai. Bukan untuk menunggu, tapi untuk percaya bahwa cinta yang tumbuh dari pertemuan tak sengaja, bisa menjadi pulang yang sebenarnya. Aku tak tahu kapan kamu akan kembali, atau apakah kamu benar-benar akan kembali, tapi kali ini, aku siap. Karena untuk pertama kalinya sejak kamu pergi, aku merasa, harapan itu hidup kembali. Hari itu, Jogja kembali diselimuti mendung, sama seperti pagi saat kita pertama kali bertemu. Aku kembali duduk di bangku panjang dekat jalan, memeluk secangkir kopi yang mulai mendingin. Sudah 3 hari sejak suratmu datang, dan aku kembali menjadi pengembara di antara kemungkinan, apakah kamu sungguh akan datang, atau surat itu hanya caramu berpamitan lebih halus. Aku menunggu, bukan dalam gelisah, tapi dalam diam yang penuh harapan. Karena kali ini, tak ada lagi janji, hanya rasa yang menolak padam. Dan seperti adegan dalam film yang terlalu manis untuk nyata, kamu muncul. Dari balik kerumunan turis dan pedagang kaki lima, dengan ransel di punggung dan payung kuning yang masih kamu simpan. Wajahmu lelah, tapi matamu masih sama, mata yang membuatku jatuh untuk pertama kalinya. Aku berdiri, tak bisa berkata apapun. Kamu berhenti beberapa langkah dariku, tersenyum kecil. Aku pulang, katamu singkat, dan semua luka dalam dadaku seperti sembuh dalam sekejap. Kita tidak berlari dan berpelukan seperti dalam adegan drama. Kita hanya saling memandang lama, lalu berjalan mendekat perlahan, tapi pasti. Ketika akhirnya kamu berada cukup dekat, aku meraih tanganmu dan merasakannya gemetar. Kamu yakin? Tanyaku pelan, dan tanpa jawaban panjang, kamu mengangguk, lalu menyandarkan kepalamu di dadaku. Tak perlu banyak kata, karena akhirnya kita menemukan apa yang selama ini kita cari. Tempat untuk pulang, bukan sekadar persinggahan. Hari-hari setelahnya, tak semuanya indah. Tapi kini, kita menjalaninya bersama. Jogja tak lagi sekadar latar, tapi rumah. Kamu menemukan tempatmu di kota ini, di sampingku. Kita masih menyusuri Malioboro, tapi bukan lagi sebagai 2 orang asing yang tersesat. Kini, kita adalah 2 jiwa yang pernah terpisah dan berhasil saling menemukan kembali. Setiap sudut kota menjadi saksi bahwa cinta memang bisa lahir dari pertemuan singkat, tumbuh dalam kenangan, dan kembali mekar saat waktunya tepat. Dan di satu malam, di bawah lampu jalan yang sama tempat dulu kamu berpamitan, kamu menggenggam tanganku dan berkata, terima kasih sudah tetap tinggal, bahkan saat aku pergi. Aku tersenyum, lalu menjawab, terima kasih sudah kembali, dan kali ini, untuk menetap. Di antara gerimis kecil dan suara musik jalanan, kita berdiri berdua, dalam diam yang tak lagi menyakitkan. Karena akhirnya, Jogja tak lagi hanya tentang kenangan.
Jogja adalah kita, aku, kamu, dan cinta yang memilih pulang. Cinta yang telah kembali ternyata tidak selalu berjalan setenang angan. 3 bulan setelah kamu menetap di Jogja, badai datang diam-diam. Pekerjaanmu dari Bandung mengejar lewat email dan telepon yang tak henti. Proposal besar menanti, dan keluarga menekankan bahwa kamu tak bisa, selamanya, tinggal di kota kecil ini. Aku mendengarnya dari bibirmu sendiri, saat kita duduk di angkringan favorit, dan kamu berkata dengan suara pelan, aku ditawari posisi strategis, tapi itu berarti harus balik ke Bandung. Aku tertawa kecil, menutup luka dengan gurauan, jadi, Jogja belum cukup buatmu. Kamu diam, dan di diam itu aku mengerti, kamu sedang terpecah antara 2 dunia, dunia yang membuatmu hidup dan dunia yang membuatmu berarti. Aku tahu aku bukan siapa-siapa dibanding impianmu. Tapi sakit tetap datang, meski logika bisa memahami. Malam itu, kita tak saling genggam tangan seperti biasanya. Hanya duduk bersebelahan, dengan hati masing-masing yang mulai menjauh. Hari-hari setelahnya diisi kebisuan yang menyesakkan. Aku mengajakmu ke tempat-tempat yang dulu menyatukan kita, alun-alun kidul, Bukit Bintang, bahkan ke pinggiran Kalikot, namun tak ada yang mampu menyembuhkan keretakan ini. Kamu mulai sibuk, dan aku mulai merasa seperti beban yang menahanmu. Sampai akhirnya, aku menatapmu lama, dan bertanya, kamu mau pergi lagi? Iya. Kamu menatapku dengan mata berkaca, lalu mengangguk tanpa kata. Aku berjalan pergi malam itu, meninggalkanmu di bawah lampu yang dulu menyatukan kita. Tak karena aku menyerah pada cinta, tapi karena aku tahu, cinta sejati adalah membiarkan seseorang tumbuh, meski tak lagi di sisimu. Di kamar kos yang sunyi, aku menangis sejadi-jadinya. Jogja kembali jadi kota kehilangan. Tapi kali ini, aku tidak akan menahan. Aku hanya bisa berdoa, semoga kamu tidak hanya memilih tempat yang membuatmu berhasil, tapi juga bahagia. Dan pagi itu, saat aku berjalan di Malioboro sendirian, kulihat payung kuning itu di kejauhan, diam berdiri di tengah keramaian. Kamu berlari kecil menghampiri, dengan napas tersengal. Aku tolak tawaran itu, katamu sambil terisak. Aku nggak bisa lagi tinggal di kota besar, Mas, karena aku sadar, bahagia itu bukan soal besar kecilnya mimpi. Tapi siapa yang menemaniku mewujudkannya. Dan untuk kali kedua, di bawah langit Jogja yang mendung, aku tahu, cinta ini layak diperjuangkan. Sekali lagi, kamu memilih tinggal. Dan kali ini, untuk selamanya. Setelah hari itu, segalanya berubah. Bukan karena semua menjadi lebih mudah, tapi karena kita kini memilih untuk menghadapi semuanya bersama. Kamu menolak tawaran besar di kota besar demi kebersamaan yang tak bisa dibeli dengan gaji atau jabatan. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam hidupku, merasa benar-benar berarti. Kita mulai menyusun hidup, perlahan, dari obrolan ringan di pagi hari, dari warung kopi kecil yang kita impikan menjadi usaha bersama. Di tengah segala keterbatasan, cinta kita justru tumbuh lebih kuat, lebih nyata. Namun tak semua orang mengerti pilihan kita. Orang tuamu kecewa, teman-temanmu menganggap kamu menyia-nyiakan peluang besar. Di balik senyummu, aku tahu kamu terluka. Aku mendengarmu menangis malam itu, mencoba mengecilkan suara agar aku tak tahu. Tapi aku bangun, duduk di sampingmu, memelukmu dari belakang dan berkata, jika harus melewati badai ini, biar kita lewati sama-sama. Kamu tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku lebih erat. Dan dalam genggaman itu, aku tahu kamu masih bertahan. Hari-hari berikutnya tak selalu cerah. Kita bertengkar soal hal-hal kecil, soal siapa yang lupa mematikan lampu, atau soal siapa yang terlalu lelah untuk bicara. Tapi setiap pertengkaran selalu berakhir di pelukan. Kita belajar bahwa cinta bukan tentang tak pernah berbeda, tapi tentang tak pernah lelah kembali pada satu sama lain. Dan Jogja, dalam keheningannya, seolah terus memberkati langkah kita. Kota ini menjadi saksi, bahwa dua orang yang pernah saling kehilangan bisa kembali membangun dari reruntuhan. Suatu malam, kita kembali ke tempat itu, bangku panjang di Malioboro, tempat segalanya dimulai dan nyaris berakhir.
Kamu menyandarkan kepala di pundakku, dan dengan suara pelan kamu berkata, "Kalau suatu hari aku goyah lagi, janji ya, jangan lepaskan aku." Aku menatap langit gelap yang dihiasi bintang malu-malu, lalu menjawab, "Aku tidak pernah memegangmu untuk menahanmu. Aku menggenggam tanganmu untuk mengajakmu berjalan bersama." Kamu tersenyum, senyum yang penuh luka, harapan, dan cinta yang telah melewati begitu banyak badai. Dan malam itu, di bawah langit Jogja yang temaram, aku tahu, kita tak lagi sekadar aku dan kamu. Kita adalah dua jiwa yang pernah terluka, pernah berpisah, pernah hampir menyerah, tapi akhirnya memilih untuk saling tinggal. Tak ada janji yang sempurna, tak ada masa depan yang pasti. Tapi selama kamu masih menggenggam tanganku, dan Jogja masih menjadi rumah, aku tak butuh apa-apa lagi. Karena kadang, cukup satu orang yang bertahan, untuk membuat segalanya layak diperjuangkan. Kebahagiaan kami bukan tanpa celah. Setelah setahun bersama di Jogja, kita seperti dua daun yang tumbuh dari dahan yang sama, erat, serasi, saling bergantung. Tapi seperti musim yang selalu berganti, tak ada yang benar-benar abadi. Suatu pagi, kamu tergeletak di dapur, wajah pucat, keringat dingin mengucur deras. Rumah sakit menjadi tempat yang asing dan menakutkan. Di bawah lampu putih dan aroma antiseptik, dokter menyebut satu kata yang membuat dunia runtuh, tumor otak stadium lanjut. Dan seketika, waktu yang tadinya terasa luas menyempit hanya menjadi hari demi hari. Kamu tertawa kecil saat aku menangis. "Jogja itu saksi kekuatan kita, bukan kelemahan kita," katamu dengan nada menggigil. Tapi aku tahu, tubuhmu perlahan kalah oleh penyakit. Kita tetap berjalan menyusuri Malioboro saat kamu mampu, meski hanya sebentar. Aku mendorong kursi roda, dan kamu tetap membawa payung kuningmu, yang kini warnanya mulai pudar, seperti tubuhmu yang perlahan memudar. Tapi cinta kita justru semakin terang, karena kita tahu, setiap detik yang tersisa terlalu berharga untuk diabaikan. Suatu malam, kamu meminta dibawa ke tempat pertama kali kita bertemu, di bawah lampu jalan itu. Angin malam menyapu rambutmu yang sudah mulai rontok. Kamu menggenggam tanganku dan berbisik, "Kalau aku pergi duluan, jangan tutup kisah ini dengan air mata. Lanjutkan, meski tanpaku. Ceritakan Jogja, ceritakan kita, agar cinta kita tetap hidup." Aku menangis dalam diam, tak ingin kamu tahu bahwa aku tidak siap. Tidak akan pernah siap, tapi aku mengangguk, karena untuk kali terakhir, kamu butuh diyakinkan bahwa aku kuat. Beberapa minggu kemudian, kamu pergi. Dalam tidur, dengan senyum yang paling damai. Jogja pagi itu berkabut, seolah ikut merasakan kehilangan. Aku berjalan sendiri menyusuri Malioboro, seperti dulu, tapi kali ini tanpa kamu. Tanpa tawa, tanpa peluk. Tapi aku membawa satu hal yang takkan pernah hilang, cinta kita. Aku memotret jalanan, menulis ulang kisah kita di buku harian, dan setiap orang yang bertanya tentang payung kuning di dinding kamarku, akan kuberitahu, bahwa itu milik seseorang yang mengajariku, bahwa cinta sejati tak selalu harus selamanya, tapi cukup yang menetap hingga akhir. Dan setiap senja, aku kembali ke tempat itu. Duduk di bangku panjang, membawa secangkir kopi yang kamu suka. Aku bicara padamu lewat angin, lewat daun yang gugur, lewat langkah kaki yang lewat tanpa tahu. Aku tahu, kamu mungkin sudah tak di dunia ini. Tapi setiap sudut Jogja, masih menyimpan bayangmu. Karena kamu tidak pernah benar-benar pergi. Kamu hanya berpindah rumah, dari kota, ke dalam dadaku. Tahun-tahun berlalu, dan rambutku kini mulai disapu uban. Tapi ingatan tentangmu tetap utuh, seolah waktu tak berani menyentuhnya. Jogja masih seperti dulu, riuh, hangat, dan kadang menyakitkan. Setiap kali gerimis turun di Malioboro, aku masih merasa kamu duduk di sampingku. Payung kuning itu kini tergantung di ruang tamu, tak lagi digunakan, tapi selalu kujaga. Karena ia bukan sekadar benda, ia adalah saksi bisu cinta yang pernah bertahan meski waktu dan takdir mencoba memisahkan. Aku sering didatangi anak-anak muda yang penasaran dengan kisah kami. Mereka bertanya,
apakah cinta sejati benar-benar ada? Dan aku selalu menjawab, ya, cinta sejati itu ada, tapi bukan yang sempurna, melainkan yang tetap tinggal meski dihancurkan berkali-kali. Aku menuliskan kisah kita, merekamnya dalam video, menceritakannya bukan untuk dikenang sebagai yang menyedihkan, tapi sebagai bukti bahwa mencintai dengan tulus tak pernah sia-sia. Kepada kalian yang menonton video ini, terima kasih telah ikut menyusuri jejak langkah kami, dari pertemuan sederhana hingga perpisahan yang tak terhindarkan. Kisah ini bukan hanya tentang aku dan dia, tapi tentang kita semua yang pernah mencintai, kehilangan, lalu memilih untuk tetap mengenang. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini dengan hati. Jika kalian menangis, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa cinta masih hidup di dalam diri kalian. Untuk kamu, yang kini sudah jauh di sisi lain langit, aku hanya ingin bilang satu hal terakhir, terima kasih. Karena mencintaimu adalah anugerah terbesar yang pernah kuterima. Dan untuk kalian semua yang masih memperjuangkan cinta, jangan takut terluka. Karena dari luka, kita belajar bertahan. Dari kehilangan, kita belajar menghargai. Dan dari kisah-kisah seperti ini, kita tahu bahwa cinta, meski tak abadi, tetap bisa hidup selamanya, dalam kenangan, doa, dan cerita. Semoga kamu tenang di sana. Dan semoga semua penonton YouTubeku diberi cinta yang kuat, yang tidak hanya indah saat bersama, tapi juga setia saat harus sendiri. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dengan cinta, dari Jogja. Dari aku, dari dia, dan dari Malioboro.